فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Beliau bahkan mengatakan sallallahu alaihi wasallam rifqan bil qawarir. Kalian yang lembut kata dia. Dengan gelas-gelas kaca atau botol-botol kaca yang lembut. Soalnya dia kalau jatuh pecah nanti. Dan sebagian kita sudah berulang kali menjatuhkan gelas itu di rumahnya. Gelas itu udah pecah. Tapi gelas itu belum keluar dari rumah kita. Gelas itu berusaha untuk menyambung dirinya, mempertahankan hidupnya, karena mereka kasihan sama orang tua. Sebagian istri kita itu bertahan karena kesian anak punya orang tua sudah tua. Kesian kalau dia harus menanggung hidup seorang anak yang menjadi janda. Atau sebagian istri kita mempertahankan rumah tangga itu demi anak-anak. Kesian sama anak-anak Ustaz. Anak akan bersabar. Maka ini yang anak katakan ada rumah tangga pecundang. Ahibati fillah, semua insya Allah hafal ya firman Allah di surat An-Nisa ayat 34. Ini SK ayat ke-34 dari surat An-Nisa. Ini adalah SK. SK itu surat keputusan. SK dari Allah Azza wa Jal untuk kaum laki-laki. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang memberikan SK bukan presiden. Yang memberikan SK bukan mertua. Yang memberikan SK langsung Sang Pencipta. Yang SK ini akan didapatkan oleh siapa saja yang menikah. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Keputusan dari Allah yang tidak bisa digugat. La mu'aqqiba li hukmi. Enggak ada yang bisa menggugat keputusan Allah Azza wa Jalla. Siapapun. Allah angkat kaum laki-laki sebagai pemimpin. Kenapa diangkat? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni kaum laki-laki, atas sebagian lainnya, yakni perempuan. Seluruh manusia yang berakal, sehat, itu bersepakat bahwa laki-laki memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita. Secara psikis, secara fisik, secara hati, secara akal. Oleh karena itu, Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki sehingga hak cerai itu di tangan siapa? Suami. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita-wanita itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan kaum laki-laki ada derajat lebih. Ingat, ini keputusan Allah. Hak cerai ada di suami.
Karena suami nggak terburu-buru. Tapi ternyata ada suami yang tergesa-gesa, yang nggak pantas jadi suami. Seperti tadi yang kita baca di surat At-Tin, thumma radatnahu asfala safilin. Yang di atas tahu-tahu ada di bawah. Maka Allah kasih kemuliaan kepada kaum laki-laki. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Allah Azza wa Jalla menjadikan laki-laki pemimpin karena mereka memberikan nafkah kepada istri mereka. Makanya kaum laki-laki ini, kalau dia bekerja, keluar dari rumahnya tiap pagi, dia berangkat, yang mungkin sebagian usaha sendiri, sebagian menjadi pegawai, sebagian menjadi anak buah, sebagian mungkin yang hidupnya selalu dicaci dan dimaki oleh atasan. Tatkala dia meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya, dia keluar bekerja karena dia tahu Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, fahuwa fi sabilillah. Antum di jalan Allah. Cuma sebagian kita nggak pernah niat untuk mencari keridhaan Allah. Ditanya, kenapa syughul? Kenapa kerja? Ya, di anak Ustaz, di bini saya Ustaz. Bas. Tidak ada dalam dirinya bahwa dia bekerja untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Enggak. Maka di sini ada suami yang KDRT. Karena dia lupa bahwa dia hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia lupa bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lisannya mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, lisannya mengatakan itu, tapi hatinya tidak. Maka hendaklah sekarang tatkala kita tahu, oh anak ini diwajibkan ngasih nafkah, iya. Dan engkau kok ngasih nafkah mencari keridhaan Allah, masuk surga engkau. Dapat pahala, bukan cuma dapat lelah dan capek. Dan kalau bicara tugas pemimpin itu apa? Siapa yang jadi manajer di sini? Di sebuah perusahaan. Mungkin semuanya manajer. Tugasnya bukan cuma marah-marah. Makanya di beberapa potongan video ini di barat, mereka membedakan antara pemimpin sama bos. Ada leader, ada bos. Bos itu maunya terima jadi, nggak ngurus dia. Dia nggak peduli sama anak buahnya, yang penting fulus masuk. Pemimpin enggak. Pemimpin itu memberikan perlindungan. Pemimpin itu melakukan pemeliharaan, perhatian, perbaikan dan pengarahan. Itu pemimpin. Seorang Kapolres yang ternyata gagal memberikan perlindungan kepada warganya, biasanya dicopot, dimutasi dia. Ternyata dia tidak sukses menjaga warganya. Ternyata terjadi keributan. Bukan polisi yang bawahan yang disalahkan, Kapolresnya dicopot, dipindah. Maka tolong kita sadar bahwasanya Allah telah mengangkat kita sebagai pemimpin, dan kita punya tugas yang berat.
perkawinan atau pernikahan itu bukan hanya sekedar ikatan akad yang ditulis di buku hijau yang distempel sama KUA. Bisa nggak kita bikin buku nikah jemaah? Bisa nggak? Tak bisa. Di tempat fotokopi percetakan antum bikin 1 juta antum bikin. Itu hanya buku. Tapi di dalam situ ada sebuah perjanjian yang disaksikan. Jadi bukan cuma bicara buku. Kalau cuma buku itu antum tinggal bikin. Enggak. Makanya antum lihat bagaimana KUA mengeluarkan buku itu. Dia mengecek. Antum ini siapa? Anaknya siapa? Dari mana? Tinggal di mana? Dicek. Kemudian ketika semuanya sudah lengkap, apakah KUA bisa memberikan buku itu? Fadol sudah? Gak bisa. Mana walinya? Dicari walinya. Didatangkan walinya, dipastikan apa hubunganmu sama anak ini. Pamannya, loh, mana bapaknya? Dicari bapaknya. Bapaknya meninggal, nggak punya saudara laki-laki. Ada, oh, mana saudaranya? Karena proses akad nikah ini benar-benar proses yang sakral, jemaah. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat An-Nisa, surat An-Nisa yang artinya surat perempuan-perempuan. Sebelum manusia berbicara tentang perlindungan terhadap perempuan, Islam sudah memberikan perlindungan. Sebelum orang-orang berbicara tentang dilarangnya mengeksploitasi para wanita, Islam sudah berbicara bagaimana memuliakan para wanita. Tapi sebagian wanita tak tahu diri. Tatkala dia dimuliakan karena dia mendapatkan bisikan buruk dari sang tetangga. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian suatu perjanjian yang kuat. Wallah jemaah, kalau bicara perjanjian pernikahan ini, perjanjian ini benar-benar kuat, dahsyat dan berat. Karena bagaimana seorang wanita yang kita mengatakan qabiltu, tahu-tahu jadi milik kita. Bapaknya mau ngambil, nggak bisa. Ibunya yang melahirkan dia, hamil dan mengandung 9 bulan. Melahirkan dia, mempertaruhkan nyawa, menyusui selama 2 tahun, mendidik sehingga anak itu menjadi seorang wanita yang berpendidikan. Nggak bisa ngambil tuh anak dari suami. Bukankah ini perjanjian yang benar-benar dahsyat? Kalau dia mau ngambil tuh anak harus ada proses, ada persetujuan dari suami. Suami mengatakan tidak, enggak, anak nggak mau ceraikan istri anak. Nggak bisa. Tapi ingin pisah orang tuanya, pengadilan. Proses lagi di pengadilan. Berpekan-pekan, berbulan-bulan, dipanggil saksi. Kenapa ini mau pisah? Ada apa ini? Tapi kita tidak menyadari bahwa pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Maka jangan harap para suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri. Ada suami-suami yang sok bos di rumahnya, yang suka memaki istrinya, menjelek-jelekkan istri.
Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim? Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam perkara perempuan-perempuan itu kalian. Jangan main-main kalian. Padahal kita tahu di masa jahiliyah itu mereka sangat merendahkan wanita. Bahkan istri bapaknya bisa diwariskan sama anak, bisa diwarisi sama anaknya. Tapi setelah datang Islam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kata Nabi SAW, wanita itu belahannya kaum laki-laki. Maka bertakwalah kalian dalam urusan perempuan-perempuan itu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil perempuan-perempuan itu dari orang tuanya, dari bapak dan emaknya, amanah dari Allah Azza wa Jalla. Amanah jemaah. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban tentang amanah yang diberikan. Jangan jadi orang munafik. Dikasih amanah berkhianat. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menjadikan perempuan itu halal buat kalian. Yang awalnya haram untuk dilihat, haram untuk disentuh, haram untuk dihubungi, tahu-tahu jadi halal dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dengan akad nikah yang kalian lakukan. Maka ahibati fillah, antum cobalah merenungkannya. Sebagai seorang suami, ketika antum bawa tuh anaknya orang ke rumah, antum nikah sama perempuan umurnya 21 tahun. Tahu-tahu wanita itu udah gede. Maharnya berapa di situ Bondo? Jemaah. Pasarannya berapa di sini? Alhamdulillah. Kenapa orang tertawa ketika anak tanya pasaran? Atau ada bahasa lain? Apa bahasa lainnya? Apa? Iya, pasaran sundrangnya itu berapa? Berapa di situ Bondo? Seperangkat alat sholat. Iya, sundrang yang diantarkan itu berapa? Antum udah nikah? Berapa antum bawa ke istri antum waktu itu? 350 maharnya. Yang antum antarkan ada perhiasan mungkin? Nggak ada. Itu semuanya lah. Ada baju kadang-kala, ngasih hadiah buat istri. Berapa? 2 juta lebih. Kalau punya 10 juta bisa dapat 4. Hah? Bayangin jemaah, 2,5 juta anggap. Padahal ibunya melahirkan itu anak dengan sesar, keluar mungkin 20 juta. Antum 2,5 juta. Ibunya nyusui dia 2 tahun. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan? Nyekolahkan dia. Istri antum lulus apa? S1. Allahu Akbar. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. 2,5 juta. Sarah gelus itu jemaah. Antum bisa bayangin jemaah bahwa ternyata kita ini tidak menghargai perempuan tuh. 2,5 juta. Mudah-mudahan istri antum ridho sama antum ya, beri 2 juta. Kalau kita membayangkan itu jemaah, tahu-tahu cuma dengan 2,5 juta, ini perempuan jadi milik antum. Antum bawa ke rumah antum. Dia punya kewajiban melayani antum. Masak di rumah. Nanti didik anak-anak. Berapa saya beri? 2,5 juta. Astagfirullahaladzim.
Tapi itulah syariat Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata di balik 2,5 juta itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Makanya sebagian laki-laki itu pecundang melakukan KDRT di rumahnya. Sok orang yang paling benar, orang yang paling harus ditaati. Betul. Tapi engkau punya kewajiban memberikan hak-hak istrimu. Ketika engkau bawa itu perempuan, ahibati fillah, maka anak ingin semuanya mendesain ulang rumah tangga dengan cara mengenali dirinya dan pasangan hidup. Engkau siapa dan dia siapa. Anak akan ceritakan tentang wanita supaya tidak ada lagi KDRT. Cuma memang jamaah sayangnya yang melakukan KDRT itu kadang-kadang nggak datang kajian. Gimana caranya supaya mereka dengarkan isi kajian? Antum yang bertugas. Jangan sampai ada lagi perempuan yang mengatakan, andai kata aku tidak menikah denganmu, menyesal aku nikah denganmu. Ya nggak boleh bilang andai kata. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kita tidak menginginkan ada ungkapan itu. Tak kenal maka tak sayang. Maka antum harus kenal dengan istri antum. Ternyata istri antum itu memang seperti itu. Seperti itu bermah. Ya kayak gitu yang antum lihat di rumah. Suka ngambek, mun sake ate neng-neng, nangis, lupa. Itu perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, bahkan ketika haji wada, 2 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau itu mengingatkan para sahabatnya. Beliau wasiat tentang wanita, tentang perempuan. Di hadis lainnya Nabi mengatakan, istausu bin nisa sallallahu alaihi wasallam. Kalian peliharalah wanita dengan baik-baik. Jaga. Nasihat itu artinya ingin kebaikan buat wanita. Ini ada wasiat dari Nabi. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Kata Nabi SAW menjelaskan tentang perempuan, dia itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Sesungguhnya bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk itu yang paling atas. Perempuan itu dari tulang rusuk ya. Ternyata dia bengkok. Yang paling bengkok yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau hendak meluruskan dia, patah dia. Antum kalau mau istri yang sempurna, cerai antum. Cerai. Kalau antum selalu membicarakan hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan remeh dari istri, antum akan pisah sama istri antum. Kata Nabi, fa in dhahabta tuqimu kasarta, udah, engkau akan mematahkan. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan dia tetap bengkok, lah terus apa solusinya? Fastausu bin nisa. Maka nasihatilah perempuan dengan baik-baik. Itu solusinya. Di riwayat Ibnu Hibban, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Azan sudah? Belum. Kata Nabi SAW, bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada pada dirinya. Ya udah, perempuan kayak gitu.
Antum mau berangkat ke pondok tahfidz Quran, nyari istri. Saya cari istri yang hafal 30 juz. Oh ada. Kira-kira bengkok nggak dia jamaah? Pakun. Bukan karena hafal Quran, lurus enggak. Istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, itu bukan cuma hafal Al-Quran, hafal 2000 hadis. Tapi pada bengkok. Pernah Nabi SAW di malam hari. Ini Nabi SAW. Malam hari dilihat Aisyah tidur, Nabi SAW bangun. Pelan-pelan beliau ambil sandalnya, mengendap-endap Nabi SAW, buka pintu on jemaah itu. Ternyata Aisyah tak tedung jemaah. Tengku lagi nentar kemana? Iya. Pas Nabi keluar langsung Aisyah bangun, pakai jilbabnya, Nabi SAW. Ini suami padahal Nabi SAW. Diikuti. Terus keluar rumah, ternyata Nabi SAW ke kuburan Baqi. Pikirnya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ke rumah istrinya yang lain. Diikuti sampai ke Baqi. Ternyata Nabi di Baqi lagi berdoa. Nabi selesai berdoa, tahu-tahu ada bayangan yang lewat. Dilihat sama Nabi, diikuti sama Nabi SAW. Ketika pelan, Nabi juga pelan. Cepat, Nabi juga cepat. Ternyata masuk ke rumahnya Nabi SAW. Namanya orang ngos-ngosan ya, Maya. Melihat Aisyah ngos-ngosan, apa kata Nabi SAW? Tabi'aki syaitanuki. Engkau diikutin sama setanmu. Itu istrinya Nabi. Piring pecah pernah enggak di rumah Nabi SAW? Siapa yang di rumahnya piring pernah pecah? Sebagian nggak pernah, enggak, karena plastik saya rombos. Alhamdulillah. Tak pernah pecah. Onta lagi boleh. Pecah aja mah. Apa kata Nabi SAW ketika Aisyah nampel itu piring di depan tamu? Seorang laki-laki, anak pemimpin, mana kehormatan anak, engkau menghina. Tidak, Nabi SAW. Karena tahu perempuan itu bengkok. Sallallahu alaihi wasallam. Pecah piar. Itu kue berantakan ya. Apa kata Nabi SAW? Nih pemimpin, bener bos ya. Pemimpin. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Kasih. Tahu-tahu itu yang bawa piring mau keluar rumah ditahan. Tunggu dulu kata dia. Diganti sama piringnya Aisyah. Karena ini piring dari rumah sebelah. Muntae gentae perang ini. Gentae. Suruh pulang. Itu pemimpin. Menyelesaikan masalah tanpa masalah.